damai di hati. Shalom. Terima kasih. Bapak Mama semua, sekarang pendeta Gimit itu kurang lebih 1.600-an orang. Dari 1.600-an orang itu, salah satu pendeta Gimit yang paling kecil itu Terakalapi. Saya ini pernah diselamatkan oleh 2 saksimen pada saat memimpin kebaktian di jemaat Silohabo Retreat. Ini mimbar di saya kepala masih keluar sedikit, makanya saya ada tempat kecil tapi saya tidak mau pakai. Ya. Ketika majelis jemaat sudah dipersilakan jemaat berdiri dan mulai menyanyi pujian hormat bagi Allah Bapa, saya memasuki mimbar pelayanan dan ujung rambut saya pun tidak keluar. Kemudian saya menoleh ke belakang, saya pikir ada 2 saksemen. Lalu saya angkat 2 saksemen itu buang di dalam mimbar dan saya berdiri di atas. Saya kemudian nampak dilihat oleh jemaat dan majelis jemaat. Mereka berpikir bahwa yang memimpin kebaktian itu tinggi juga. Setelah selesai kebaktian aslinya sangat kecil. Ya, itu yang pernah saya alami di dalam pelayanan. Bapak Mama semua, sekarang ini kita sudah memasuki satu dunia yang sudah sangat canggih. Ya. Kita banyak orang yang sudah punya HP seperti begini. Saya punya ini hanya merek Realme saja. Yang lain ada Samsung, ada apa lain? Ada Oppo dan macam-macam. Ya. Melalui ini barang Terakalapi yang muka kurang begitu kinclong ini, dia bisa kinclong dengan ada sistem yang sudah ada di sini. Sehingga kalau ada yang foto saya kemudian melalui sistem yang ada dia edit begitu rupa, wah Terakalapi cerah lah, padahal aslinya gelap. Jadi itu berarti tampilan di depan itu sebenarnya palsu. Karena asli saya itu memang tidak seperti yang ditampilkan melalui sistem dan editan yang terbangun di dalam HP ini. Memang sekarang kita sudah berada di dalam satu dunia yang sudah sangat maju. Ya. Dulu-dulu kita punya orang tua dong masih tumbuk biji kusambi dengan kapas, lalu kemudian lilit di lidi-lidi dan bakar untuk bisa dapatkan cahaya terang. Kalau sekarang kita tinggal tendes kenopsa, menyala, sudah terang. Memang dalam kitab Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-5, di situ memang Allah sudah berfirman bahwa generasi baru itu akan memiliki banyak hal yang melebihi dari nenek moyang mereka. Jadi kalau sekarang kita sedang mengalami satu kemajuan yang begitu hebat, itu bukan karena semata-mata kemampuan dari manusia, tapi memang Allah mau memenuhi janji firman-Nya bagi kehidupan umat Tuhan. Apalagi kita manusia ini diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Karenanya kita ini sebagai gambar Allah dilengkapi dengan daya kreasi yang begitu hebat. Sehingga ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh manusia yang membuktikan bahwa kita ada dalam satu kemajuan yang sangat luar biasa. Untuk apa? Supaya kebenaran firman Allah dalam kitab Ulangan 30 ayat yang ke-5 itu bisa terpenuhi. Karena Allah sudah berjanji generasi baru akan memiliki banyak hal yang melebihi dari nenek moyang mereka. Tapi berkait dengan berbagai perkembangan yang terjadi, jauh sebelumnya Allah sudah memperingatkan kepada kita umat manusia supaya berhati-hatilah, jangan sampai kita melupakan Tuhan Allah
bagi kehidupan kita. Kemarin saya menuju ke rumah sakit untuk mendoakan orang yang mengalami kematian. Di lampu merah saya melihat ada satu tulisan di mobil pick up. Tulisan itu berbunyi begini: boleh cari rezeki, tetapi jangan lupa Dia yang memberi rezeki. Kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke 9 sampai dengan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 menegaskan bahwa jika kamu sudah mengalami banyak kemajuan dalam hidupmu, berhati-hatilah supaya kamu tidak melupakan Tuhan Allahmu. Jadi peringatan itu sudah ada. Memang hari ini lahir banyak kelompok masyarakat yang kemudian memiliki pandangan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki eksistensi diri yang paling tinggi, karenanya dia bisa dapat dipuja, ya, dilayani dan disembah dan lain sebagainya. Dan kemudian kelompok itu juga mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak butuh siapa-siapa untuk menolong dirinya, karena pada dirinya dia bisa tolong dirinya. Betul. Dalam kenyataan memang manusia bisa tolong dia pun diri, ya. Orang yang rambut keriting itu tidak dia beli, ada satu zat yang namanya makarisol. Ya. Dia taruh habis, lama-lama kemudian dia bilas dengan air, rambut yang keriting tadi sudah mengalami perubahan. Dan kalau mau lebih cepat, rebonding, setrika. Jadi bukan hanya ada setrika pakaian saja, tapi juga ada setrika rambut. Pasti di kanan di Semarang ini banyak orang yang mau pergi pesta pasti setrika dulu baru pergi. Ada kok? Ya, ada, karena memang kita mesti menggunakan kemampuan teknologi untuk menata diri. Ya. Mama-mama yang nono-nono yang bibir pucat gampang jawabannya, ya, Mirabella. Iya toh? Taruh gigi, weh, itu siapa? Ya, karena ada perubahan yang terjadi. Ya. Kalau yang sudah mulai agak keriput-keriput sedikit, gampang jawabannya Oriflame. Ya. Taruh gigi sudah licin, keriput dong sudah tutup. Ya. Jadi sekali lagi betul bahwa manusia itu dalam kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan bisa melakukan banyak hal untuk menolong dirinya. Dulu Tera Kelaping punya masa masih pacaran, masih tulis surat cinta. Ya. Cari kertas-kertas bergambar di toko, di kios, dan kalau perlu yang gambar jantung, dan lebih perlu lagi harum, yang harum, supaya tulis isi hati di atas kertas itu, kirim kasih ke kasih, dia sebelum baca dia kecup. Wah, enak lah. Harum toh. Sekarang ini modalnya yang penting dapat nomor kontak. Dapat nomor kontak su bagus. Karena mulai SMS biasa-biasa kata-kata Tuhan, terus 1 minggu 2 minggu dia pun kata agak berubah sedikit, lalu mulai lanjut dan video call dan berlanjut sampai dengan hal-hal yang luar biasa. Enak memang. Nah, tapi kita harus ingat bahwa kita tidak boleh terjebak dalam berbagai tindakan yang di dalamnya itu kemudian kita melibatkan diri kita dalam tindakan-tindakan kejahatan dan perbuatan-perbuatan dosa di dalam hidup ini. Ini harus kita hindari. Kita boleh menggunakan seluruh perkembangan yang ada, tapi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menjauhkan diri kita dari segala kemungkinan, dari segala keadaan yang menjebak kita, untuk kemudian kita menghadirkan perilaku-perilaku hidup yang tidak kudus, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Mengapa? Karena Efesus pasalnya yang kelima ayat yang kelima berkata bahwa
Kristus. Itu soalnya. Sehingga kita harus berusaha untuk menata diri sedemikian rupa untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Nah, bacaan kitab suci yang kita baca pada hari ini dalam kitab Yesaya 58 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Allah mengingatkan kepada Nabi Yesaya supaya sebagai sang nabi dia mesti berteriak kuat-kuat. Dia mesti berseru dengan suara nyaring, seperti sangkakala yang ditiup dan bunyinya begitu jauh melewati berbagai situasi dan keadaan untuk orang-orang bisa dapat mendengarkan suaranya. Kenapa harus sang nabi ini berteriak kuat, berseru dengan kuat? Sebab ternyata sudah ada kenyataan di mana manusia sedang melakukan berbagai aktivitas yang di dalamnya dia mengerjakan perbuatan dosa. Betul, di dalam bacaan tadi firman Allah mengingatkan kepada sang nabi bilang begini, betul, dong ada datang beribadah kepada saya, dong datang bawa korban persembahan, dong nyatakan seolah-olah dong begitu cari beta. Tapi sesungguhnya mereka hanya di depan banyak orang mereka kelihatan sedang mencari saya, tapi ketika mereka kembali dalam kehidupan mereka, mereka masih bergulat dengan kehidupan yang tidak berkenan. Dalam bacaan tadi dikatakan, kamu berpuasa, tetapi setelah kamu berpuasa, kamu masih bakalai, berpukul. Kamu masih melakukan banyak hal yang tidak menolong kehidupan sebagai umat Allah. Jadi Allah sedang melihat bahwa umat itu sedang terjerat dalam satu kebiasaan, satu perilaku hidup di mana ada saat di mana mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Tapi ada saat yang sama setelah beribadah, mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan saling menciderai satu dengan yang lainnya. Lalu Tuhan Allah bilang begini, kalau model ini yang dipertahankan di dalam kehidupan umat Allah, mereka punya ibadah itu, suara mereka tidak sampai ke tempat tinggi. Ini menunjuk pada Allah. Itu dong ibadah itu sudah sampai di beta, karena itu palsu. Kita pasti ingat, ya, ibadah yang dilakukan oleh dua kakak beradik yang dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kita pasti semua ingat tentang dua kakak beradik yang melakukan ibadah dimaksud, yakni Kain dan Habel. Dulu memang belum ada gereja seperti sekarang. Karena itu untuk kita bisa melihat seseorang beribadah atau tidak, itu kita bisa lihat dari apa yang dia buat, yakni membuat mezbah dan meletakkan korban persembahan. Ya, lalu mulai membangun relasi dengan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah dari dua kakak beradik yang beribadah itu, yang sulung si kakak, korban dan persembahan bahkan dirinya tidak diterima oleh Tuhan. Sementara korban dan persembahan yang diberikan dan yang dijalani oleh Habel, adik dari Kain, itu diterima oleh Tuhan. Tentu pertanyaan kita adalah, mengapa dua orang yang melakukan ibadah yang sama, tetapi satunya diterima oleh Tuhan dan satunya tidak diterima oleh Tuhan? Masa kadang dua-dua ibadah, sama-sama bawa korban persembahan, sama-sama solo di gereja, sama-sama taruh persembahan waktu tangguh persembahan dijalankan, sama-sama ikut baca Alkitab,
yang ke-12, kita mendapatkan jawaban bahwa Kain dan korban persembahannya ditolak oleh Tuhan karena Kain itu dia punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi setelah dia pulang, dia masih hidup dalam berbagai tindak kejahatan. Itulah yang menyebabkan kenapa ibadahnya ditolak oleh Tuhan. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatannya adiknya benar. Jadi ternyata sekalipun kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, tapi setelah ibadah kita masih memiliki perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, maka kita harus ingat ibadah yang sudah kita lakukan itu tidak diterima oleh Tuhan. Bayangkan, bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, bertahun-tahun kita menjadi anggota paduan suara, bertahun-tahun kita menjadi pengurus gereja, menjadi presbiter dalam gereja, tapi kita juga setia beribadah, tapi serentak dengan itu kita juga melakukan hal yang jahat. Harus kita pastikan bahwa ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Tuhan. Kita pasti ingat Yesus mengingatkan. Ada banyak orang yang datang dan berkata, oh, kami melayani atas namamu, mengusir atas namamu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, lu ondor dari sini, tapi bisa dikenasan lu. Kenapa ondor? Ya, karena terlibat dalam pekerjaan yang jahat sebagaimana Kain. Itulah sebabnya di dalam kitab Yesaya pasal 58 ini, Allah mengingatkan kepada sang nabi supaya serukan kuat-kuat mengingatkan kepada jemaat Tuhan berhenti dengan perilaku yang biasa seperti itu, yaitu rajin ibadah tapi rajin juga melakukan berbagai tindakan kejahatan. Ini harus kita waspadai. Sebab di dalam bacaan firman Tuhan tadi jelas, khususnya kalau kita perhatikan pada ayatnya yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kira bapak dengar, sonden. Ya. Tuhan tidak akan mendengarkan doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, kalau kita masih main dua kaki. Ini bukan terang yang bilang, tidak. Ini firman Allah dengan tegas berkata, kalau cara berpuasamu demikian, di mana ada saat di mana engkau beribadah kepada Tuhan, tapi kemudian engkau kembali dalam kehidupan yang jahat, suaramu tidak terdengar di tempat tinggi. Ini sama dengan kita hina Tuhan dan karyanya bagi hidup kita. Bayangkan, sebagai anggota gereja setiap kesempatan kita merayakan perjamuan kudus. Dan di dalam perjamuan kudus itu kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasal 11 ayat yang ke-26, dia bilang begini. Bosan mesti makan ini roti dan anggur supaya bosan ingat pengorbanan Kristus. Dan kita pasti tahu kenapa Kristus mengorbankan diri. Karena kita pun kejahatan dan kita pun dosa. Kalau begitu setiap kali kita merayakan perjamuan kudus sebagai kesempatan untuk kita ingat bahwa kita harus berhati-hati sudah. Karena tindakan kejahatan dan dosa itu akibatnya adalah penderitaan dan kematian kekal. Tapi syukur karena Allah mengasihi kita. Dia yang tergantung seperti itu gambar di sana. Dia yang memikul beban kita untuk ada di sana. Sebagaimana itu gambar Yesus yang tersalib itu. Tapi coba bayangkan, sudah merayakan perjamuan berulang-ulang kali tapi masih foya terus. So ada satu istri yang jaga di rumah,
bagian mana. Tapi cukup banyak orang yang merasa tidak cukup dengan yang sudah ada. Sehingga ada pil, ada will, dan entah ada apa lagi. Jadi sekali lagi Allah melihat bahwa manusia sedang terjebak dalam perilaku hidup. Orang kemudian merasa itu biasa-biasa saja. Oh, setelah selesai perjamuan, tadi kita minum di gereja kurang, jadi lebih baik kita singgah kok, kita tambah sedikit lagi baru kita pulang. Akhirnya sampai tak goyang-goyang baru masuk ke rumah. Kok pulang perjamuan tak goyang? Karena sudah biasa. Sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang tidak berkenan, tapi kita terus mengerjakannya, kita merasa itu sudah sesuatu yang biasa, itu kemudian akan membuat hidup kita menjadi kehidupan yang palsu. Ibadah kita, kesalahan yang palsu. Sehingga bagian kitab suci ini memberi penegasan untuk kita berwaspada. Dan Allah mengingatkan kepada Yesaya, dia harus berani sebagai nabi untuk mengingatkan umatnya. Ini hal pertama. Karena itu sekali lagi Bapak Mama umat Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ingat, kalau sudah rajin sekolah minggu, jangan juga rajin maki lagi. Yang rajin juga berpukul, bertendang. Jangan. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini hal pertama yang kita belajar dari kitab Yesaya 58. Hal yang kedua, mau mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita sebagai umat, kita tidak hanya terus meminta kepada Tuhan untuk memperoleh berkat bagi kehidupan kita dan mengumpulkan berkat dari Tuhan itu bagi diri kita sendiri. Jangan. Saya ingat dulu Bapak Pendeta Eben Lubang Timur pernah bilang begini, hidup ini kita boleh bekerja sendiri-sendiri, tapi mesti makan bersama-sama. Sebenarnya itu ada kaitan dengan perhatian dan kasih sayang kita yang kita mau berbagi dengan orang-orang susah di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di dalam bacaan ini, kalau kita perhatikan dengan baik, justru diingatkan bahwa jangan sampai seseorang di dalam hidupnya dia hanya mengingat dirinya dan kemudian dia tidak lagi dapat memperhatikan juga termasuk saudara-saudaranya sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam bacaan tadi dengan baik. Nah, itu berarti hal penting bagi kehidupan kita sebagai umat percaya adalah semua kita yang dalam ibadah-ibadah kita diminta supaya Allah memberkati usaha kita, pekerjaan kita, dan berbagai kebutuhan kita. Dan Allah dalam perkenanannya menganugerahkan kepada kita berkat, kita tidak bisa dapat menyimpan itu bagi diri kita sendiri. Kita mesti dapat berbagi dengan kehidupan orang lain. Kenapa harus bisa berbagi dengan kehidupan orang lain? Data kitab suci menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak tahu berbagi dengan kehidupan orang lain, kalau mengalami kematian, tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah, tapi ada di tempat yang sangat terdalam, yang tak dapat terseberangi oleh siapapun. Itu bisa dapat kita baca di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 dan seterusnya. Kehidupan orang kaya. Bayangkan Lazarus itu sudah merayap sampai dekat meja makannya. Dia pun mata buta. Dia pun genggaman terlalu keras. Dia tidak dapat berbagi dengan Lazarus yang susah padahal ini sudah di depan mata ini. Ya. Jadi memang di mana-mana kalau kita bisa mengamati dengan baik, cukup banyak ya perbedaan yang sangat begitu luar biasa ya. Ada orang yang punya usahanya begitu sukses, dia punya rumah
sudah jadi batu. Dari daun sudah jadi batu. Lalu kemudian kalau keramik putih begini, tapi kalau sudah ada keramik yang baru keluar, dia beli datang, dia tetes ini keramik putih ini, jadi keramik putih yang lama ini sesak napas di dalam karena keramik sudah ada di atas. Tetapi orang-orang yang susah, itu dia punya rumah daun-daun su bocor. Musim hujan dia sengsara, dia geser. Kalau kita pergi bertamu, dia bilang, Bapak ini hujan, jadi Bapak geser, nanti Bapak pasang ada bas, ada lubang. Cukup banyak orang yang susah. Tapi berapa banyak di antara umat manusia yang genggamannya terbuka untuk memberkati sesamanya yang susah. Firman Allah tadi mengatakan bahwa kalau kamu beribadah kepadaku, tapi kamu tidak memberi pertolongan kepada orang susah, doamu, suaramu tidak sampai ke tempat tinggi. Cukup banyak kakak adik juga yang mungkin kakak atau adik dia pun hidup sudah baik. Kakak masih raroso, tapi kakak adik terus melangit. Dia sudah nodek kasih turun pasir 1 reko, batu 1 reko, batako 1-2 buah kau untuk tol. Sampai masing-masing urus diri sendiri. Bayangkan. Sehingga bagian firman Allah ini menegaskan kita mesti terbiasa untuk saling berbagi. Sebab hidup itu adalah ibadah. Di mana kita mesti menunjukkan itu dengan baik. Sekali lagi ingat, orang-orang yang selama hidupnya tidak tahu berbagi dengan sesamanya, mati sudah ada di hadirat Allah. Tampaknya di jurang yang terdalam. Jadi orang yang kenik batu, ya, genggamannya terlalu kuat. Perhatikan itu kisah 16 itu. Waktu itu orang kaya bilang begini, Bapak Abraham, kasih Lazarus dia kasih masuk jarinya di dalam air itu. Dia angkat jarinya yang basah untuk menyentuh lidahku. Ingat, untuk bekas basah dari jari pun tidak dapat diperoleh oleh orang-orang yang kenik batu di hadirat Tuhan. Kita harus waspada dengan keadaan ini. Jadi jangan sampai kita jalan bagaya sana bagaya sini, tapi kita pun tidak memiliki belas kasih dalam hidup kita. Oh, hanya bagaya di bumi sah, tapi tidak bersukacita di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam bacaan tadi dengan jelas dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ingat, saudaramu sendiri. Tadi saya sudah tunjukkan. Ini firman Allah yang bicara untuk membuka hidup kita, untuk bagaimana kita bisa benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah di bumi. Dengan demikian di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa kalau engkau melakukan ibadahmu dengan baik dan kemudian mempraktekkan ibadahmu untuk melakukan hal-hal ini, yang ini memberi perhatian kepada sesamamu yang ada keadaan susah, maka Tuhan akan selalu menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu, untuk perenungan kita pada hari ini, beberapa hal harus kita ingat dengan baik. Ingat,
sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan praktekkan ibadah ini dalam kehidupan praksis, dalam tindakan yang nyata. Kita harus bisa menuruti kehendak Tuhan dalam hidup ini dan harus pelihara kekudusan. Ya. Jangan terbiasa dengan kita dari dulu sebegini. Jangan. Ya. Kita biasanya kalau orang mati kita berkumpul mesti ada bola guling. Ini biasa. Jangan. Atau kalau acara-acara pesta, biar bagaimanapun juga oli sambung mesti masuk sampai kita mau telepon. Memang ini biasa. Jangan. Jangan pernah kita melakukan itu. Coba perhatikan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Ya. Apa yang harus dijalani oleh kehidupan kita sebagai imam dan rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah di bumi ini. Wahyu 14 ayat yang ke-12 itu mengingatkan bahwa yang penting itu hidup dalam kekudusan, taat pada perintah Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, Allah tidak main-main dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia sudah menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya. Bahkan Dia sudah menaruh rohnya di dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena itu hal pertama ini harus kita ingat bahwa harus betul-betul menjaga kekudusan hidup kita dalam hal beribadah kepada Tuhan. Jangan kita nampak kita beribadah kepada Tuhan, tapi setelah itu kita masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang menghasilkan berbagai dosa dalam hidup kita. Dan hal yang kedua, setiap kita yang meminta kepada Tuhan dan mendapatkan berkat, sudah harus terbiasa untuk berbagi seorang dengan yang lainnya. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Itulah yang membuat Allah dapat menerima ibadah kita, suara kita sampai kepadanya. Saya percaya umat Tuhan di Kanaan di Semarang akan mampu mengerjakan ini karena Allah sudah menaruh rohmu di dalam kehidupan. Juga anak-anak sekolah minggu, baik Koinonia maupun Kanaan di Semarang, kalian adalah gereja masa kini dan masa depan. Di dalam hidupmu Allah sudah menaruh rohmu. Proses pendidikan yang sudah dialami beberapa hari ini harus mengingatkanmu untuk benar-benar setia dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin.